Halo teman-teman, jadi gue mau cerita nih kan. Kemarin kan gue lagi beli nasi goreng ke warung nasi goreng langganan gue. Warungnya itu nasi goreng Pak Budi. Nah gue liat-liat nih, Pak Budi ini kok rame nih ya. Jadi cara dia tuh ngambil pesanan dari manual, dari Grab sama dari GoFood. Sampai telepon juga diambil. Nah bayangin dah jadi Pak Budi, pening nian kan, gimana itu data itu masuk banyak benar. Nah gue tuh disitu mikir, kok ini problemnya kayak bisa diselesaikan gitu dengan suatu konsep yang namanya PRD. Halo semua, gue sekarang Adelia, siswi SMK N4 Bandar Lampung, jurusan RPL. Hari ini gue mau sharing tentang IRD atau juga disebut Entity Relationship Diagram. Tool yang bisa bikin kita ngatur data biar nggak kayak warung Pak Budi. Dalam 10 menit ini gue bakal jelasin apa itu ERD, kenapa penting banget, komponen-komponennya, dan gimana cara bacanya. What is ERD? Jadi ERD itu apa sih sebenarnya? ERD atau yang biasa kita sebut Entity Relationship Diagram pada dasarnya itu kayak visual blueprint gitu. Misal kita mau bikin rumah pasti butuh dena kan. ERD itu kayak denanya database kalian. ERD itu cara kita mapping out data apa aja yang kita punya, gimana data-data itu berhubungan, dan aturan-aturan yang berlaku di antara mereka. Bayangin gini, sebelum kalian coding, sebelum kalian bikin table database, kalian pasti berimajinasi dulu kan, gimana sih data kalian dalam bentuk gambar, gimana sih ngubunginnya. Contoh deh, misal di warung nasi goreng Pak Budi itu. Nah, di sini ERD ini bakal nyeritain kayak ada customer yang bisa order menu bisa punya kategori, order yang punya detail, alamat dan waktu, dan seterusnya. Jadi intinya ERD itu bahasa universal buat komunikasi tentang data struktur. Database developer di seluruh dunia pasti paham ERD. Why ERD matters? Nah, kita balik lagi deh ke cerita si Pak Budi tadi. Kenapa sih ERD itu penting banget? Misal kita ada problem, salah satunya itu data berceceran. Kayak warung Pak Budi tadi, banyak kan pesenannya asal-asalan, data customer di WhatsApp, data di buku catatan, data di kepala, ujung-ujungnya chaos. Nah terus problem kedua, susah komunikasi. Misal nih Pak Budi mau hire karyawan buat bantuin bikin sistem, gimana sih jelasin struktur data warungnya? Yang ini customer itu pesenan, ribet kan. Nah terus problem ketiga, susah berkembang. Pak Budi mau nambah menu baru atau ekspansi cabang tanpa struktur data yang jelas, semuanya bakal tambah ribet dan error gitu. Nah kalau pakai ERD, Pak Budi bisa punya peta jelas gimana data warungnya disusun. Komunikasi sama karyawannya buat bikin sistemnya tuh jadi gampang, tinggal ngasih aja ya diagramnya. Terus buat ekspansi lain-lain jauh lebih gampang karena udah ada strukturnya itu. Terus dia juga bisa ngurangin error. Masalah ketahuan dari awal sebelum sistemnya dibikin dari ERD itu. ERD komponen. Jadi di sini kita bakal belajar tentang komponen-komponen ERD. Kita kenalan dulu sih sama keluarga ERD ini. Ada 4 anggota. Satu itu entitas. Entitas ini biasanya diwakilkan dengan gambar persegi panjang. Entitas itu adalah objek nyata yang dimasukkan ke dalam database. Bisa kita masukin data. Nah, contohnya itu ada customer, menu, pesanan, kategori, transaksi, dan lain-lain. Yang kedua ada atribut. Atribut itu biasanya digambarkan dengan oval. Ini adalah karakteristik dari entity. isi, karakteristik, isi, properti, ya pokoknya isi dari entity itu aja. Nah, misal contoh kita punya entitas customer.
Nah, isi atributnya apa? Ada customer ID, nama, nomor HP, alamat, platform order. Kayak mikirin kayak deskripsiin orang gitu. Kalau si atribut ini. So, orang. Berarti atributnya ada nama, tinggi, berat, umur, hobi. Tapi dalam bentuk data. Nah, di antara si atribut ini ada yang namanya primary key. Primary key itu nilai yang unik ya. Hanya ada satu di dalam satu entitas. Misal customer ID, menu ID, pesanan ID, ya semuanya. Biasanya antara itu ada nama entitas, terus sampingnya ID. Yang keempat ada relationship, hubungan, konektor. Relationship ini biasanya digambarkan dengan diamond gitu. Diamond kristal ya. Ini yang buat ngubungin entitas satu dengan entitas lainnya dan ngasih tahu gimana sih mereka tuh berinteraksi. Ingat aja kalau relasi tuh dia selalu memakai kata kerja. Misal entitas customer sama entitas menu. Kita butuh kata kerja antara dua ini. Mesan, customer, pemesan, menu. Terus ada pesanan dan detail menu. Kita butuh kata kerja. Berarti kata kerja yang cocok berisi pesanan, berisi detail menu, dan seterusnya. Jadi recapnya ada kotak, entitas, oval, atribut, diamond, relationship, reading ER, the language. Sekarang gue tunjukin gimana cara baca ERD kayak pro. Kayak lu liat ERD, gampang nih ya nih, saya bisa baca, gampang gitu. Misal nih ada customer memesan menu. ERD itu dibaca kayak kalimat. Customer memesan menu, berarti customer bisa pesan menu. Tapi ada satu hal lagi yang penting yang nggak boleh kita lupakan, yaitu kardinalitas. Ini angka-angka yang ngasih tahu berapa banyak. Ngasih tahu kardinalitas itu hubungannya sama relationship. Contoh kardinalitas itu ada 3, yaitu one to many, many to many, dan one to one. Jadi one to many itu artinya satu ke banyak. Contohnya ada satu customer bisa memesan banyak menu. Many to many itu banyak-banyak. Berarti satu pesanan bisa berisi banyak menu. Sebaliknya juga, banyak menu bisa berisi banyak pesanan. Terus ada one to one. Satu pesanan cuman untuk satu customer. When or where to use ERD? Kapan sih kalian harus pakai ERD? Sebelum project. Misal mau buat aplikasi, butuh ERD. Mau nambah fitur, ERD dulu yang diupdate. Mau pindah database, ERD lagi buat ngeliat referensi. Kerja tim, ERD itu lebih mudah dipahami oleh klien daripada SQL script. Jadi intinya ERD itu gak cuma buat database admin atau senior developer, set developer should know this. Dari junior sampai senior harus tahu ERD. Jadi karena ini adalah salah satu fondasi untuk menjadi developer yang banyak duit. Baik semua, itu semua 10 menit kita belajar ERD. Sekarang kalian udah tahu what is ERD, yaitu Visual Blueprint Data. Why is it matter? Kenapa itu penting? Untuk prevent chaos dan improve komunikasi. Apa 4 komponennya? Entitas, atribut, relationship, dan primary key. Gimana bacanya itu? Kita bacanya seperti membaca story. Gimana? Kapan sih gunainnya? Ya, setiap database project, setiap project kita gunakan ERD. Next time kalau kalian lihat diagram ada kotak, oval, diamond, kita langsung tahu. This is ERD. Tak ada yang lain. Ini ya ERD. Guys, thank you for watching. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!
Thank you.